Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Manusia hidup di bumi ini dalam berbagai rupa. Namun sebagian dari kita terlihat seperti manusia, tapi faktanya mereka adalah makhluk yang berbeda. Menurut sebuah penelitian, seorang fisikawan Amerika yang mengkhususkan diri dalam mempelajari kasus alien yang menikah dengan manusia, menemukan bahwa setidaknya ada 1000 kasus alien yang menikah dengan penduduk bumi. Bahkan mengatakan bahwa kemungkinan orang Amerika menikah dengan makhluk luar bumi itu mencapai 50%. Meski hasil penelitian ini terdengar agak konyol, namun kasus yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2015 silam membuat orang-orang merenungkan kembali hal ini. Pada 17 Juli 2015, sepasukan polisi berkumpul di dekat Pacific Palisades, California, Amerika Serikat karena seorang warga menemukan sesosok mayat yang sudah lama membusuk di dalam sebuah mobil SUV. Setelah diselidiki, korban adalah seorang pria bernama Jeffrey Lush yang sudah tewas 2 minggu. Polisi kemudian mendatangi kediaman Jeffrey untuk menyelidiki. Namun saat rombongan polisi memasuki rumah, mereka pun terkejut melihatnya. Pasalnya, rumah itu dipenuhi berbagai jenis senjata api. Total ada 1.200 pucuk senjata, lebih dari 6 ton amunisi, dan uang tunai $230.000 AS. Bagaimana seorang rakyat biasa bisa memiliki begitu banyak senjata api? Untuk diketahui, pembelian senjata ini diperkirakan menelan biaya setidaknya $5 juta AS. Siapa Jeffrey ini? Ketika polisi belum mendapatkan petunjuk apapun, Catherine Nebron Goren, tunangan Jeffrey pun muncul. Logikanya, jika setelah mengetahui tunangannya hilang, dia akan segera melaporkannya ke polisi. Tapi Catherine tidak melakukannya. Setelah menunggu selama 2 minggu hingga mayat Jeffrey ditemukan, Catherine baru menyampaikan kabar mengejutkan tersebut kepada polisi melalui pengacara pembelanya, Harlan Brown. Ternyata 2 minggu sebelumnya, dia dan seorang sahabatnya, Don Fadbanker, sedang berusaha menyelamatkan Jeffrey di mobil Jeffrey. Namun upaya mereka gagal. Jeffrey akhirnya tewas di tempat. Keduanya kemudian meninggalkannya di dalam mobil dan pergi ke Oregon. Tindakan Catherine ini terkesan janggal, karena sebelum Jeffrey meninggal, dia sempat berpesan kepada Catherine untuk meninggalkannya di sana dan mengabaikannya setelah dia meninggal. Nanti akan ada agen dari Badan Intelijen yang akan menanganinya. Catherine pun melakukan sesuai permintaan almarhum karena dia selalu percaya bahwa tunangannya memiliki status khusus. Dia tidak sepenuhnya manusia, melainkan alien hibrida yang bekerja sebagai agen CIA, terutama membantu pemerintah menjalankan misi rahasianya untuk menyelamatkan umat manusia. Dan untuk merahasiakan identitas aslinya, Jeffrey menggunakan nama samaran Bob Smith. Catherine pun membeberkan beberapa keanehan Jeffrey. Dia mengatakan, entah apakah karena status khusus itu, Jeffrey akan sangat marah saat melihat kamera. Dia dan Catherine selalu menggunakan uang tunai saat makan di luar dan bepergian dengan mobil yang berbeda. Jeffrey sendiri memiliki 12 mobil. Konon, salah satu mobilnya seharga $100.000 AS itu anti peluru. Bisa jadi, Catherine sudah terbiasa dengan kehidupan yang berbeda dari orang lain, sehingga dia sangat yakin bahwa jenazah tunangannya akan ditangani oleh majikannya seperti yang dia katakan. Namun 2 minggu setelahnya, jenazah Jeffrey masih terbujur di sana dan sudah membusuk. Tidak banyak informasi tentang Jeffrey kecuali ia lahir pada tanggal 3 Desember 1954. Ibunya adalah seorang guru piano dan ayahnya seorang ahli mikrobiologi.
Dia masuk Universitas California Los Angeles pada tahun 1972. Tetapi tak lama kemudian, ia berhenti kuliah. Ada kemungkinan bahwa Jeffrey mulai melakukan beberapa pekerjaan rahasia untuk pemerintah AS saat itu, menggunakan satu atau lebih nama dan catatan palsu. Hingga saat ini, identitas Jeffrey masih menjadi misteri. Kesan para tetangganya tentangnya adalah orang aneh. Menurut polisi setempat, Jeffrey memiliki banyak kekasih dan mengira Jeffrey mungkin seorang pembohong cinta yang menjalani kehidupan mewah dengan menipu uang para kekasihnya, dan senjata itu mungkin murni koleksinya. Kisah Jeffrey terdengar agak konyol, yang tidak hanya membuat orang bertanya-tanya, jika dia seorang penipu, kenapa menceritakan kisah tentang alien hibrida yang begitu sulit dipercaya ini? Tentu saja, ada yang berpikir bahwa Jeffrey menderita gangguan delusi. Lantas apakah dengan demikian, alien hibrida itu tidak mungkin ada? Hibrida manusia. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak orang dari belahan dunia melaporkan diculik oleh alien. Seorang pria bernama Stan Romanek mengklaim bahwa dia telah diculik oleh alien berkali-kali. Romanek bahkan mengaku telah menjadi ayah dari 9 anak hibrida, anak campuran keturunan alien manusia yang tinggal di luar angkasa. Kasus seperti ini tidak hanya terjadi pada laki-laki, kaum wanita yang mengaku diculik alien bahkan jauh lebih banyak. Pada tahun 2009 lalu, seorang wanita Italia, Giovanna Poda, menggemparkan publik dengan pengungkapan kisah aneh penculikan alien yang pernah ada. Giovanna Poda mengklaim dalam sebuah wawancara dengan saluran TV Italia bahwa dia memiliki pengalaman penculikan alien pertamanya pada usia 4 tahun. Alien Grace ada di sana, melakukan inseminasi buatan sebanyak 18 kali, dan setiap kali dengan sengaja menggugurkan janin alien bayi hibrida yang dihasilkan. Menurut Giovanna, alien menggunakannya untuk melakukan eksperimen hibridisasi. Dia mengatakan bahwa inseminasi buatan alien terakhir yang dia terima berasal dari ras alien lain, reptilians, yang mengatakan kepadanya bahwa mereka adalah musuh alien Grey. Giovanna diduga meminta dokter untuk menggugurkan janin hibrida reptil manusianya. Saya dibawa ke sebuah piring terbang. Saya dibaringkan di tempat tidur logam. Saya memiliki tanda tubuh dari peristiwa tersebut. Alien Grace membawanya ke atas piring terbang UFO mereka dan menempatkannya di tempat tidur logam. Mereka melakukan berbagai pemeriksaan fisik dan eksperimen padanya. Mereka juga mengumpulkan sampel jaringan dan darah dari tubuhnya. Saat dia lebih dewasa, mereka mulai membuahinya dengan sperma asing. Dia memiliki 18 janin alien hibrida yang tumbuh. Tetapi alien mengeluarkan semua janin dari rahimnya setelah 2 bulan dan terus menumbuhkannya di tabung reaksi laboratorium. Ya, saya memiliki 18 kehamilan. Selama bulan kedua mereka datang dan mereka mengambil janinnya. Faktanya, kasus seperti yang dialami Giovanna Poda bukan satu-satunya. Kim Carlsberg dari Amerika juga pernah mengalami pengalaman serupa. Jika kisah-kisah ini benar, kita bisa berspekulasi. Mungkin ada lebih banyak wanita seperti Giovanna dan Kim Carlsberg yang hamil dengan alien hibrida daripada yang kita perkirakan. Ada Hybrid Children Community Amerika. Anggota yang berpartisipasi adalah ibu-ibu yang telah melahirkan alien hibrida. Anggotanya berusia antara 19 hingga 60 tahun dan pengalaman mereka hampir serupa. Manusia mungkin tak sendirian di jagat raya. Bisa jadi ada makhluk lain, termasuk yang cerdas, yang menghuni sisi alam semesta yang belum dijamah pengetahuan kita. Meski demikian, belum ada bukti sahih dan meyakinkan
tentang kunjungan makhluk ekstraterestrial ke bumi. Salah satunya Bridget Nielsen, perempuan berambut pirang yang punya penampilan yang menarik yang bisa memikat kaum Adam. Namun ia mengaku tak tertarik dengan manusia. Perempuan 27 tahun asal Sedona, Arizona itu lebih suka memiliki hubungan asmara dengan alien berbentuk kadal. Nielsen mengaku menikmati kencannya yang dilakukan di sebuah pesawat antariksa. Aluna First dari Los Angeles, California juga mengaku mengalami hal serupa. Kekasihnya berbentuk reptil hijau. Tak hanya menjalin hubungan beda dunia, Bridget dan Aluna mengklaim punya dari pacar alien mereka. Bridget mengklaim punya 4 putra dan 6 putri dan mengaku punya kontak rutin dengan mereka. Mereka alien tak hanya membawa anak-anak kami, tapi juga menciptakan ras hibrida untuk kebaikan manusia, kata dia. Sementara Verse, seorang desainer game komputer, mengklaim punya 3 anak dari alien. Kebanyakan dari mereka mirip manusia, tapi matanya sangat besar. Misalnya ini, seperti persilangan antara hibrida reptilian dan manusia. Mereka semua tinggal di pesawat luar angkasa. Meski kerabat dan teman-teman mereka menganggap wanita-wanita ini gila, menganggap khayalan mereka sebagai kenyataan, namun mereka sendiri menganggap hal itu memang benar-benar terjadi. Kedua perempuan tersebut tergabung dalam Hybrid Children Community yang bermarkas di Amerika Serikat. Organisasi itu mengklaim ada jutaan orang tua hibrida di bumi yang dihamili alien lewat inseminasi buatan maupun hubungan seksual, namun banyak dari mereka yang tak sadar. Terdengar aneh, memang, namun tak hanya mereka yang percaya makhluk angkasa luar telah berkunjung ke bumi. Sejumlah pesohor mengaku pernah bertemu dengan alien, bahkan konon jadi korban penculikan mereka. John Hawkes, seorang ahli paleontropologi di Universitas Wisconsin-Madison, pernah melakukan analisis komprehensif terhadap DNA manusia ribuan tahun. Analisisnya menemukan bahwa DNA manusia telah mengalami perubahan signifikan selama 5.000 tahun terakhir. Laju perubahan ini 100 kali lebih cepat dibandingkan periode 5.000 tahun manapun dalam sejarah. Hal ini membuat kita harus merenungkan kembali apa yang terjadi pada manusia dalam 5.000 tahun terakhir. Beberapa ahli teori berspekulasi bahwa makhluk luar angkasa mungkin telah menyatu dengan manusia dalam 5.000 tahun terakhir, menyebabkan perubahan dramatis pada struktur DNA manusia. Dolores Cannon, seorang hipnoterapis yang pernah diulas sebelumnya, pernah melakukan hipnosis pada seorang wanita bernama Beth. Beth menuturkan kisahnya dalam kondisi terhipnotis. Namun terkait jalannya hipnotis ini, sebelumnya juga sudah pernah diulas mata ketiga, jadi kami tidak akan mengupasnya lebih lanjut di sini. Pada tahun 2010, ahli genetika dari Swedia, Svante Pääbo, resmi menerima penghargaan Nobel kedokteran atas karyanya yang telah berhasil mengurutkan genom dari pendahulu Homo sapiens, yaitu Neanderthal. Manusia purba Neanderthal dipercaya sebagai pendahulu Homo sapiens yang muncul di Eropa pada 400.000 tahun yang lalu. Neanderthal punah sejak 40.000 tahun lalu, kemudian Homo sapiens yang melanjutkan kehidupan. Ilmuwan yang melakukan studinya di University of Munich dan Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology di Leipzig, Jerman. Ini mensekuens atau mengurutkan rangkaian genom dari Homininin denisova, spesies atau subspesies manusia purba yang punah yang tersebar di Asia selama masa Paleolitik bawah dan tengah. Hasil karya Pääbo ini menunjukkan perubahan genom, rangkaian kromosom pembawa materi genetik yang membedakan manusia dengan sepupu terdekat mereka, primata. Dengan membeberkan perbedaan genetik yang membedakan semua manusia yang hidup dari homininin yang telah punah,
penemuan dia menyediakan dasar untuk mengeksplorasi sesuatu yang unik dari manusia. Dia menyebutkan bahwa manusia purba tidak hanya hidup berdampingan dengan homininin awal lainnya di bumi, tetapi juga kawin dengan mereka. Yang lebih mengejutkan lagi adalah DNA manusia mungkin berasal dari spesies yang tidak teridentifikasi. Berbagai jenis kehidupan asing mungkin datang ke bumi dan memiliki tujuan berbeda dalam melakukan sesuatu. Sebagian besar dari banyak kasus penculikan alien melibatkan alien grey. Metode penelitian mereka terhadap manusia juga sangat kasar. Kita bisa menduga bahwa umumnya alien yang kita kenal tidak memiliki emosi seperti manusia. Walaupun teknologi manusia bumi tidak secanggih yang mereka miliki, namun dari berbagai kasus setidaknya membuktikan bahwa tubuh manusia memiliki beberapa keistimewaan yang tidak mereka miliki dan mereka ingin memilikinya, sehingga banyak terjadi kasus penculikan alien. Namun ibarat di atas langit masih ada langit. Tidak peduli apapun jenis peradaban alien, apakah beradab atau kasar, dan tidak peduli secanggih apapun teknologi mereka, mereka sama seperti kita di alam semesta ini. Mereka juga harus mematuhi sesuai dengan hukum alam semesta ini. Tidak boleh bertindak semaunya, setidaknya begitulah pemahaman kami. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.